Pelajaran IPS kelas 9 dengan Bu Eli, dan kita akan mempelajari bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4, yaitu setelah menyimak pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional. Serta yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menjelaskan hambatan dalam perdagangan internasional. Untuk materi kita, yang pertama yaitu tentang pengertian perdagangan internasional. Lalu yang kedua, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat perdagangan internasional. Serta yang keempat, hambatan perdagangan internasional. Dan berikutnya akan ada pendalaman materi agar kalian semakin memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Apakah itu? Tentu tidak asing lagi bagi kalian kata perdagangan dan internasional. Perdagangan sendiri itu adalah jual beli, sedangkan internasional yaitu mencakup wilayah dari negara satu ke negara yang lain. Nah, tentunya di zaman yang modern ini tidak perlu kita jauh-jauh ke luar negeri kalau harus berbelanja produk-produk luar negeri ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita sangat diharuskan untuk jaga jarak maupun beraktivitas ya. Jadi kita tetap bisa melakukan jual beli, bahkan jual beli dalam lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup internasional atau antar negara. Nah, secara harfiah, perdagangan internasional itu dapat kita artikan seperti berikut, yaitu perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Nah, itu adalah pengertian dari perdagangan internasional secara harfiahnya. Lalu kemudian kita akan bahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, tidak terbatas. Sedangkan barang-barang yang dibutuhkan manusia jumlahnya terbatas. Sehingga kita memerlukan barang tersebut dari negara lain. Sehingga menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Lalu berikutnya, perbedaan sumber daya alam. Nah, kita tahu juga bahwa setiap negara menghasilkan sumber daya alam yang berbeda, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Selanjutnya, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Itu juga mempengaruhi perdagangan internasional, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan yang sangat besar ya. Kalau kita memproduksi barang itu sendiri di negara sendiri, itu kemungkinan
akan menyebabkan biaya produksi lebih mahal. Nah, sehingga kita melakukan perdagangan internasional atau membeli barang tersebut dari negara lain. Karena dengan membeli itu ada beberapa barang yang lebih murah dibandingkan kita membuat sendiri, seperti itu. Lalu perbedaan selera juga mempengaruhi dan juga kesamaan selera. Lalu keinginan memperluas jangkauan pasar. Jadi para perusahaan-perusahaan juga dia ingin melebarkan perusahaannya dengan cara melakukan perdagangan internasional. Lalu kemajuan pada era globalisasi. Nah, sehingga zaman teknologi sekarang ini itu sangat mudah sekali ya kita untuk mendapatkan barang-barang dari luar negeri, bahkan tidak perlu kita keluar negeri pun kita bisa mendapatkan barang tersebut. Sehingga itu pun yang menjadi pendorong perdagangan internasional. Nah, berikutnya manfaat perdagangan internasional. Nah, dengan adanya perdagangan, pastinya kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Terus juga menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, meningkatkan hasil produksi dalam negeri, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas daerah pemasaran, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Ini beberapa manfaat ya, pastinya ada lebih lagi manfaatnya yang kita temui, tidak hanya yang Ibu sampaikan. Lalu berikutnya, yaitu hambatan perdagangan internasional. Selain ada faktor pendorong, manfaat juga ada hambatan-hambatannya, kendalanya. Apa saja kendala dalam perdagangan internasional? Yaitu perbedaan nilai mata uang. Nah, kita tahu setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Nah, itu juga kendalanya. Karena nilai mata uang itu juga berbeda. Nah, itu menyebabkan kesulitan dalam perdagangan internasional. Kita harus melakukan pertukaran uang dulu. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Lalu pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor tiap negara. Pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar. Terjadinya peperangan, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Lalu ada proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu lama dan adanya biaya masuk yang tinggi. Nah, itu salah satu hambatannya. Nah, untuk mendalami materi kita pada pagi hari ini tentang perdagangan internasional, kalian bisa mengerjakan 5 soal berikut. Yang pertama yaitu kalian menyebutkan barang-barang dari Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Itu barang-barang tidak harus berupa produk, berupa barang elektronik ya, bisa berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari atau mungkin juga bisa makanan-makanan yang sering kalian konsumsi, itu juga bisa kalian untuk mengerjakan latihan soal ini. Lalu kalian selain itu kalian juga menyebutkan 5 barang luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Apa saja barang-barangnya yang diimpor. Lalu berikutnya, mengapa kita perlu mengimpor barang dari luar negeri? Kalian jelaskan alasannya. Lalu apa tujuan Indonesia mengekspor barang ke luar negeri? Yang terakhir, kendala apa yang dihadapi dalam melakukan perdagangan internasional? Nah, itu saja 5 soal. Kalian kerjakan di buku latihan. Jika ada kesulitan, kalian tidak perlu itu ya, takut untuk bertanya, kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA. Begitu ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ingat,
patuhi, dan jadikan kebiasaan.